Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Selokta Dinda dan teman saya. Saya Siti Nur Ainun. Baik, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan sebuah jurnal dengan judul Identifikasi Salmonella sp pada jajanan jus buah di Kecamatan Gunung Pati, Semarang dengan PCR. Nah, sebelumnya pendekatan secara molekuler dengan amplifikasi gen spesifik Salmonella sp dengan polymerase chain reaction ini telah terbukti lebih sensitif, spesifik, dan cepat dalam deteksi keberadaan Salmonella sp pada sampel makanan atau minuman. Nah, kemudian tujuan dari jurnal pada penelitian ini yaitu mengidentifikasi Salmonella sp pada jajanan jus buah di Kecamatan Gunung Pati menggunakan polimerase chain reaction atau PCR dan mengkonfirmasi keberadaan Salmonella sp menggunakan medium triple sugar iron agar atau TSIA. Kemudian metode pada penelitian ini dilaksanakan di laboratorium mikrobiologi molekuler untuk proses isolasi DNA dan amplifikasi DNA dengan PCR. Nah, 17 sampel jajanan jus buah di wilayah Kecamatan Gunung Pati dipreparasi secara acak tanpa memperhatikan kondisi higienitasnya. Kemudian isolasi DNA ini dilakukan dengan metode Select 100 microwave yang telah dimodifikasi. Kemudian pengecekan kualitas DNA hasil isolasi menggunakan elektroforesis gel agross 0,8% selama 35 menit dengan voltase 220 volt. Nah, secara kuantitatif diukur konsentrasi dan kemurnian DNA menggunakan spektrofotometer nanodrop dengan program STEP. Nah, amplifikasi DNA ini dilakukan dengan primer INVA A1 dengan kode tersebut dan INVA A2 dengan kode tersebut. Nah, kemudian reaksi PCR ini dibuat dengan komposisi 6,2 μl green master mix 2 kali, kemudian 1 μl DNA, 1 μl primer INVA 1, kemudian 1 μl primer INVA 2, dan 3,5 μl Aquades. Program PCR ini dilakukan dengan 30 siklus dengan suhu pradenaturasi 94 derajat Celcius selama 1 menit. Nah, kemudian denaturasi 94 derajat Celcius selama 30 detik, annealing 56 derajat Celcius selama 30 detik, extension 72 derajat Celcius selama 2 menit, dan final extension 72 derajat Celcius selama 10 menit. Nah, kemudian PCR juga dilakukan pada kontrol positif, yaitu Salmonella typi murium, kontrol negatifnya itu Escherichia coli. Nah, kemudian hasil PCR-nya ini divisualisasikan dengan elektroforesis pada gel agross 1,2% dan marker penanda 100 BP. Nah, sebanyak 50 ml hasil PCR-nya ini dicampur dengan buffer loading 2 ml dan dimasukkan ke sumur gel agross 1,2% dalam 1 kali buffer TAE dan ethidium bromida atau ETBR. Nah, kemudian elektroforesisnya ini dilakukan dengan voltase 50 volt selama 35 menit. Nah, pita-pita DNA yang terbentuknya ini kemudian diamati pada UV transilluminator. Nah, fragmen DNA yang tervisualisasi dibandingkan dengan marker dan kontrol positif Salmonella typi murium. Nah, terbentuknya pita DNA 244 BP ini menunjukkan bahwa sampel tersebut positif Salmonella sp. Kemudian untuk hasil bisa dijelaskan oleh teman saya Ainun. Belum keganti. Nah, ini merupakan gambar dari hasil visualisasi PCR dengan primer INVA 1 dan INVA 2 pada elektroforesis gel agarose 1,2%, yaitu DNA marker middle rank 100
BP 1 sampai 7 sampel, 17 sampel kontrol negatif E. coli ya, dengan tanda minus, dan tanda plus merupakan kontrol positif Salmonella stipimurium. Nah, hasil PCR menunjukkan bahwa dari 17 sampel yang diperiksa terdapat 3 sampel jajanan jus buah, yaitu sampel 9, 10, dan 15 yang positif terkontaminasi Salmonella sp, yang ditunjukkan dengan terbentuknya pita DNA berukuran 244 BP. Nah, yang berwarna putih dan tebal itu, sebelumnya lagi. Nah, di sini kan di dalam gambar ini terdapat yang pita atau yang berwarna putih dan tebal. Nah, hal ini menunjukkan pasangan primer yang digunakan menempel pada posisi yang ditargetkan. Primer inva 1 merupakan nukleotida ke 100 sampai 127, sedangkan primer inva 2 itu merupakan nukleotida ke 324 sampai 347 yang membatasi ujung forward 3 dan 5 serta ujung reverse 5 dan 3. Penempelan primer pada sekuen DNA terjadi pada basa-basa nukleotida yang ditargetkan milik Salmonella sp. Sehingga hanya bagian spesifik saja yang teramplifikasi. Nah, 14 sampel lainnya itu tidak terbentuk pita DNA 244 BP yang menunjukkan tidak adanya kontaminasi Salmonella sp. Hal ini juga didukung dengan terbentuknya pita DNA 244 BP pada kontrol yang positif atau positif Salmonella stipimurium. Nah, sedangkan kontrol negatifnya itu Escherichia coli dengan membentuk pita 244 BP. Nah, pengujian ini dilanjutkan dengan uji konfirmasi menggunakan medium TSIA. Uji konfirmasi ini dilakukan untuk mendukung data hasil PCR sehingga data yang dikeluarkan menjadi akurat. Next. Nah, yang ini merupakan gambar dari hasil uji konfirmasi yang menggunakan medium TSIA. Gambar yang A itu medium TSIA tanpa inokulasi sampel atau kontrol. Gambar B, sampel positif Salmonella sp. Yang gambar C itu merupakan sampel positif E. coli, dan yang gambar D itu gambar positif Shigella flexneri. Nah, pada sampel 1, 4, 6, 7, 8, 12, 14, dan 16 itu menunjukkan positif E. coli dengan kriteria Slan-Deb kuning dengan perubahan medium dari merah basa menjadi kuning atau asam. Nah, hal tersebut juga menunjukkan E. coli mampu memfermentasi glukosa, sukrosa, dan laktosa. Nah, E. coli mampu menghasilkan gas karena hasil dari fermentasi karbohidrat yang mengakibatkan retak pada media, tetapi tidak menghasilkan H2S. Pada sampel 2, 3, 5, 11, 13, dan 17 itu menunjukkan positif Shigella flexneri dengan kriteria Slan-Deb merah kuning. Nah, perubahan Deb dari merah menjadi kuning itu menunjukkan Shigella flexneri hanya mampu memfermentasi glukosa tanpa menghasilkan gas H2S. Hal ini dikutip dari Tantri pada tahun 2016. Selanjutnya ada sampel 9, 10, dan 15 yang positif Salmonella sp dengan kriteria Slan-Deb merah kuning. Pada bagian Deb terjadi perubahan warna dari merah menjadi kuning yang menunjukkan Salmonella sp hanya mampu memfermentasi glukosa, sedangkan bagian Slan tetap merah. Nah, terbentuknya gas dari fermentasi H2CO2 yang ditunjukkan dengan retaknya medium dan terbentuknya H2S atau endapan hitam. Hal ini juga dikutip dari Goldman dan Lawrence pada tahun 2015. Next.
Selanjutnya itu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari penelitian ini adalah hasil PCR dan uji konfirmasi kultur pada medium TSIA itu menunjukkan bahwa 3 dari 17 sampel jus buah yang dijajankan di wilayah Kecamatan Gunung Pati itu positif terkontaminasi Salmonella SP. Ya baik, sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.